Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Pimpinan, Ketua Sekretaris Jurusan, Ibu dan Bapak dosen, orang tua kita, Pak Hasil yang kita muliakan, seluruhnya yang tidak kita sebutkan satu persatu yang dihormati. Saya diminta mulai tahun ini mengasuh satu pembahasan atau satu kajian dalam Islam tentang tasawuf. Insyaallah kalau saya punya waktu saya terus, tapi kalau waktu terbatas nanti akan ada yang menggantikan. Pak Arif yang bikin agendanya, yang sudah bikin silabus atau setidaknya pokok bahasa. Pilar ketiga dari ajaran Islam itu namanya ihsan. Pilar ketiga. Islam itu ada tiga pilarnya: iman, Islam, dan ihsan. Jadi kalau dalam saya kita nggak punya perlu sempat saya siapkan. Dinul Islam itu tiga. Pertama terkait dengan iman, ujungnya nanti melahirkan ilmu tauhid, naik ke atas lagi ilmu kalam atau teologi Islam. Satu fakultas diajarkan fakultas itu tentang akidah teologi. Pilar kedua namanya Islam. Islam dalam artian bagaimana bentuk ibadah, perilaku, serta sistem sosial yang ada. Disebut juga nanti syariah, pokok-pokok pelaksanaan ajaran Islam. Nama ilmunya fikih. Fikih itu nanti terbagi lagi, ada mazhab. Di bawah mazhab ada lagi nanti paham-paham. Itu induk besarnya. Pilar ketiga namanya ihsan. Ihsan itu ada dua lagi. Satu namanya akhlak, dua namanya tasawuf. Ketika dia menjadi ilmu. Jadi ilmu tentang ihsan itu ada ilmu akhlak, ada ilmu tasawuf. Akhlak itu sekian pula nanti aliran pemahaman dan pandangan-pandangan. Dan minta sekarang bicara tentang tasawuf dalam lingkup ihsan. Ihsan itu asal katanya hasan, bentuk jamaknya ihsan. Hasan baik, ihsan menjadi lebih baik. Jadi kajian tasawuf ini kajian melakukan memahami pandangan-pandangan Islam, bagaimana kita menuju kualitas yang lebih baik. Dalam pengertian bahasa biasa juga disebut ketika orang bicara akhlak itu bicara tentang perilaku lahir, etika. Tapi ketika orang bicara tasawuf itu bicara tentang tatanan batin, tatanan kerohanian. Satu, ketika disebut tasawuf itu artinya pandangan-pandangan keagamaan dalam hal ini Islam yang terkait bagaimana menata jiwa menjadi lebih baik. Bagaimana pemahaman pandangan-pandangan mulai dari ayat, hadis, kemudian pendapat para ahli nanti berkaitan dengan jiwa. Dia dekatnya dengan ilmu psikologi. Dia dekatnya dengan psikoterapi. Sekarang kita di UIN mendapat izin lagi Kak Prodi tasawuf dan psikoterapi. Di tempat lain ada konseling
tasawuf dan konseling. Itu secara keilmuan. Tidak mungkin saya ajarkan, kita bicarakan itu detail. Karena untuk prodi tasawuf itu setidak-tidaknya 40 SKS. Berubah orang matematik jadi orang tasawuf besar. Kita akan bicara substansi saja. Apa sebenarnya yang disebut orang tasawuf itu? Apa manfaatnya? Apa kepentingannya bagi kita? Dan seberapa jauh ini bisa kita capai menuju satu proses-proses yang lebih baik dari kedua kita. Satu atas nama istilah dulu. Istilah tasawuf itu baru muncul abad ketiga Hijriah. Jadi tidak ada di nama Rasul, jangan dicari di nama Rasul. Atas nama istilah sebagai ilmu. Tapi kalau praktek kehidupan tasawuf itu sudah dilakukan Rasul bersama orang-orang terdekatnya. Dalam sejarah disebut namanya Ahlus Suffah, orang yang hidup bersama Nabi dalam kesehariannya, dalam perjuangannya, di dalam perilaku kehidupannya. Kelompok dalam, kalau di Jogja namanya orang dalam. Jadi orang-orang di sekitar Nabi yang meniru, melakukan berbagai aktivitas, pola dan gaya hidup seperti Nabi, disebut Ahlus Suffah. Dari kata itu tasawuf muncul. Kenapa? Karena tradisi gaya kehidupannya yang yang sifat, yang memilih cara-cara yang jujur, benar, bersih, lurus. Jadi kalau kata tasawuf yang dari sifat itu artinya murni, tidak neko-neko. Orang yang menduplikasi apa yang dilakukan Nabi dengan akhlakul karimah. Itulah dia Ahlus Suffah. Dan itu tumbuh karena generasi awal itu kan generasi yang mengamalkan agama secara sederhana. Kenapa sederhana? Dia tidak pernah mendiskusikan. Kalau sudah diperintah dengan iya, karena karisma, karena kewibawaan Rasul itu mengatasi semua. Dalam perkembangan waktu mulai abad kedua Hijriah, pola-pola kehidupan yang dilakukan Nabi ini mulai semakin dirasakan ketika kepemimpinan Islam beralih dari sistem khalifah kepada sistem daulah. Jadi kita harus bicara itu bahwa bisa tahu kenapa ada tasawuf diawali oleh Hasan al-Bisri, generasi kedua setelah Nabi. Jadi generasi setelah Nabi itu yang pertama sahabat, orang yang bertemu langsung dengan Nabi. Yang kedua tabi'in itu orang tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Hasan al-Bisri lah yang memandangkan kembali kehidupan sederhana, menggerakkan kembali moral masyarakat. Ketika Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah telah keluar, tidak lagi mengindahkan nilai-nilai moral Islam, bahkan cucu Nabi pun dihabisinya. Itu tahap pertama. Tasawuf muncul ketika Ahlus Suffah, praktek kehidupan Nabi. Kemudian gerakan kedua ketika tasawuf diperkenalkan, namanya gerakan zuhud, gerakan melawan orang-orang yang hedon, yang menyimpang, yang hidup mewah seperti yang dilakukan oleh Muawiyah. Di proses keduanya gerakan moral. Tasawuf itu berawal dari gerakan moral kembali kepada nilai-nilai dasar agama. Tidak ada lagi intrik, tidak ada kedengkian,
janganlah berkelebihan di dalam mengambil kepentingan dunia ini. Itu isi awal prode kedua. Prode ketiga, tasawuf akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu. Ketika para ulama, antara lain saya tulis di sana ada Yazid Al-Bustami, ada Malik bin Dinar, ada Rabi'ah Adawiyah, yang menyusun teori-teori bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara membuat diri kita tercerahkan, bagaimana melatih diri menjadi lebih baik, dan bagaimana memanfaatkan potensi spirituality kita, indera keenam. Ini tahap ketiga, ketika tasawuf menjadi ilmu. Ketika para pemikir ulama Islam mencari, menemukan, mengkonfirmasikan ayat dan hadis yang mendiskusikan tentang pencerahan. Di sederhananya tasawuf itu ilmu tentang pencerahan dan karakter kalau kita Indonesia kan. Awalnya karakter, nanti pencerahan jiwa. Dalam perkembangan keempat, kemudian tasawuf itu menjadi melembaga. Itulah dia tarekat. Melembaga baik secara organisasi maupun secara strategi metode pengamalan. Jadi tarekat itu dua maknanya Pak. Tarekat sebagai institusi dari orang pengamal tasawuf, tarekat sebagai metode mengamalkan tasawuf. Itulah karena agak syarat halaman tulisan rumah kalian tulis. Hanya kita ambil sari paginya saja. Jadi tasawuf itu ilmu tentang ihsan. Ihsan artinya menjadi lebih baik. Dalam perkembangannya dia hadir sejak awal Islam, tetapi menjadi ilmu baru abad ketiga. Dia dibawa oleh karena ulama mencari membuat formatnya sama juga dengan ilmu. Dia ilmu klasik dalam Islam tiga itu saja. Yang paling tua itu ilmu tauhid, setelah itu ilmu fikih, tiga baru ilmu tasawuf. Asal katanya kita ini dari sifat, dari sufah, dari ahlu sufah. Kalau ini sudah paham kita tidak bisa lagi terpengaruh oleh ucapan, oleh pandangan, oleh bacaan yang mengatakan tasawuf itu bid'ah, yang mengatakan tasawuf itu khurafat, yang mengatakan tasawuf itu sesat. Kita bisa menjelaskannya karena ini bahagian dari ilmu. Tapi ada orang yang menyimpangkannya, itu bakai, ya Bu ya. Dan sama juga dengan pisau, tidak semuanya dipakai orang untuk kebaikan. Bahwa ada pelaku pengamal tasawuf yang tidak mengambilnya dari agama karena dia dekat sekali nanti dengan kajian-kajian batiniah lainnya. Karena spiritualitas itu kan sangat susah membuat jaraknya itu, ketersambungannya antara spiritual Islam dengan spiritual non-Islam itu. Nanti lagi itu bab khusus nanti kita diskusikan. Saya ingin pastikan dulu ketika orang meminta tasawuf itu artinya ilmu tentang karakter Islam dan pencerahan Islam. Bahasa agamanya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu sumber hadisnya. Bahwa proses kita dalam menjalani kehidupan ini, kalau sebaiknya kita sepertinya selalu melihat Allah, kalau tidak mungkin setidak-tidaknya kita berkeyakinan Allah melihat. Itu induknya, teori induknya di sana, grand design keilmuannya, body of knowledge-nya di sana. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Apa yang menjadi aspek sejarah itu tadi? Apa sumber-sumbernya? Sumber nomor satu tentu pasti Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha dalam surat Samsi. Qad aflaha man tazakka.
Wamal hayatad dunya illa na'ibun wa lahu. Alhaakumut takasur. Itu ayat-ayat yang terkait semua dengan tasawuf. Wa ma ubarri'un nafsa innan nafsa la'amaratu bisu. Wan nafsi wa ma sawwaha. Saya ambil yang sederhana saja. Tasawuf itu mengajarkan tazakka, pencerahan jiwa. Sungguh beruntung orang yang selalu menjaga, memproses dirinya menjadi lebih bersih, lebih murni, lebih jernih, lebih ori. Tazakka, surat Al-A'la ayat 14. Dalam surat Syams ayat 4 lagi, qad aflaha man zakka. Kalau tazakka itu ada proses, ada jalan, ada strategi, ada cara. Kalau zakka saja memang murni. Kita masuk pada tazakka. Dari beragam ayat itu akhirnya tasawuf itu hanya membicarakan 4 hal. Satu, itu tadi tazakka. Bahasa tasawufnya nanti tazkiyatun nafs. Buku saya nanti saya sudah bagikan sama Pak. Buku bacaan nanti konseling sofistik Pak, sudah saya bagikan. Kalau mau bukunya betul dia di jalan media, tapi buku softnya sudah saya bagikan. Itu tiang nomor 1, pilar nomor 1, bahasan pokok dari tasawuf nomor 1 itu proses bagaimana tazkiyah. Cara-cara apa, ajaran-ajaran apa, pemahaman-pemahaman seperti apa yang mesti kita lakukan sehingga jiwa kita ini menjadi suci, menjadi jernih, menjadi senang dan menyenangkan. Satu. Jadi ini prosesnya lebih kepada proses keilmuan. Disebut juga nanti pembentukan akhlak dia, pembentukan karakter. Itu bagian nomor 1. Tazkiyah nafs itu. Bagaimana menjauhi perilaku sombong, dengki, iri. Kalau sekarang yang dikembangkan oleh media sosial kepada kita kan itu curiga, buruk sangka. Itu tidak bisa dihadapi kalau orang tak memiliki pemahaman tazkiyah nafs. Nah, satu buku besar Imam Al-Ghazali, satu buku menulis buku tentang namanya Ihya Ulumuddin, isinya tentang tazkiyah. Bagaimana mensucikan diri, bagaimana membentuk perilaku baik, bagaimana membuat kebaikan itu menjadi gaya hidup, tajalli namanya bahasanya. Setelah itu, kalau orang kita sudah baik, bisa kita lebih baik lagi kalau kita naik level 2. Lingkup kedua namanya riyadhatun nafs. Riyadhah itu exercise, melatih, latihan. Latihan jiwa. Mulai dari taubat, sabar, syukur, ridho, akhirnya nanti sampai kepada makrifat. Saya lihat sudah dibikinnya di sana, yang pentingnya sudah dibikin oleh. Nanti dia akan berkembang saja, karena varian pemahamannya banyak sekali. Tapi dalam konteks bagaimana orang melatih jiwanya sehingga kebaikan bukan lagi menjadi beban baginya, tapi sudah menjadi kebutuhannya. Itu yang Allah terlatih bahwa saya ini pernah salah, bahwa yang paling baik dari orang salah adalah taubat. Terlatih sejak itu, kita akan hati-hati. Taubat pintu pertama. Bahwa saya ini ada keterbatasan. Di dalam keterbatasan itu kita mesti menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Lahir sifat fakir. Bahwa semuanya harus kita kuasai keinginan kita, tapi nyatanya kan tidak semua yang kita inginkan dapat. Kalau ini dipahami, lahir sifat qanaah. Yang kita bikin masalah, kita merasa tidak pernah cukup saja, padahal sudah cukup.
Kenapa mindset kita tidak mindset sofistik? Jadi sofistik itu kan itu namanya riyadhah. Ada dalamnya nanti maqamat, ada dalamnya akhlak. 3. Tasawuf juga akan mengajarkan metode bagaimana cara mendekati, berdekatan dan merasa dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah, mendekati, rasa dekat atau berdekatan. Kalau mendekati usaha kita, kalau rasa dekat psikologi kita, kalau dekat memang sudah ada interaksi dong ya. Nah, itu yang dilakukan oleh para pengamal tasawuf, ada di zikir, ada di tarekat, jadinya ada di suluk. Jadi kalau orang bertanya apa gunanya suluk, mungkin di kampung-kampung kita mesti kita lihat. Suluk itu bab tentang taqarrub ilallah. Bagaimana cara mendekati dengan Allah dalam tarekat Naqsabandi? Ada suluk 40 hari, makanan dibatasi, ibadah diberikan latihan, 70.000 zikir untuk diri, 10.000 zikir untuk orang tua, 70.000 zikir untuk Nabi, 70.000 zikir tebusan dari neraka. 70 kali 70 berapa Pak? Tak tahu tepat. Apa itu yang dilakukan? Saya lakukan itu. Saya dapat paket hematnya. Saya begitu masuk ketika mau penelitian ini. Kalau dokter ambil waktu dari waktu ke waktu saja. Dari waktu Zuhur ke Asar selesai sampai 70.000. Itu bentuk saja teori tentang takarub saja dan praktek-prakteknya. Dan itu tidak akan bisa diteorikan, ini bisa dilakukan. Garansi dari ayat alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang hatinya akan nyaman ketika zikir dengan Allah. Teori ini kalau tidak ada metode pelaksanaan kan juga ada artinya, Pak. Ayat yang banyak tentang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa bukratan wa asila wa sabbihu bukratan wa asila. Ayat faiza qudiyatumus shalah, selesai salat fazkurullah. Ayat-ayat itu tidak akan menjadi efektif kalau tidak pernah dicobakan. Metode ini yang dibikin oleh ulama tasawuf yang akhirnya menjadi variannya sangat banyak sekali. Maka nanti akan muncul pula ada tarekat yang masih bisa diterima, pemahaman yang bisa dikonfirmasi dengan agama, namanya tarekat mutabarak. Ada yang tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah inovasi dia. 3. Yang keempat, tasawuf itu yang keempat bicara tentang bagaimana orang mendaya gunakan spiritualitasnya. Bahasa Al-Qur'annya laduni. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Laduni. Ayat itu berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ketika tidak ada lagi pilihan, dia berdoa kepada Tuhan, akhirnya diselamatkan oleh dua. Jadi kalau disederhanakan, kajian tasawuf yang keempat itu bicara tentang laduni. Orang memanfaatkan, mendayagunakan, memaksimalkan potensi spiritualnya sehingga banyak bisa terpakai. Ada orang tertentu karena spiritualnya begitu kuat, dia melahirkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Karamah, kemuliaan. Ada orang tertentu karena spiritualnya sudah kuat, dia mudah menerima sinyal dari Tuhan. Hikmah namanya. Dia orang rumit, dia murah. Itu hikmah. Karena tolong ajarkan Pak, walaupun orang matematik surat Al-Kahfi ayat 10 itu diajar Pak, itu doa dalam menghadapi wawancara dan ujian yang berat.
Kalau spiritualnya kuat, dia akan datang dengan sini laduni namanya. Sekian pula terbagi laduni. Saya ingin mulai dari gambaran umum tentang tasawuf dulu. Jadi kalau orang menyebut tasawuf, tidak lebih dari kajian karakter dan kajian pencerahan. Tasawuf itu bersumber dari Islam. Tasawuf itu warisan klasik Islam di dalam kerangka penguatan kepribadian Muslim yang sebenarnya kafah. 4. 1. Tazkiyah. 2. Riyadhah. 3. Takarrub. 4. Laduni atau hikmah. Mayyu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang kalau hikmah sudah kuat di hatinya, dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Wajah cerah, tidak terlalu rumit menghadapi masalah. Itu hikmah, Bu. Tidak semua orang bisa menghadapi masalah yang mudah. Banyak orang justru kecil masalah bagi dia berat. Tapi bagi orang tertentu sudah sangat berat, tapi ringan saja. Kada kete sakit, pada kawan kalau sakit saja masih tenang-tenang aja dia. Itu karena hikmah. Itu satu bab. 2 itu tentang apa tujuan lingkup kajian tasawuf. Kita bicara tujuan dan manfaat. Ketiga selesai Pak. Pengertian dasar baca saja bukunya, sangat banyak sekali ayatnya, perlu saya jelaskan. Sekarang lingkup kajiannya, apa yang dibahas dalam tasawuf itu. Jadi kemana-mana saja kajian, kalau ulama saja cara pasti merujuknya ke 4 itu nanti. Kalau enggak, bagaimana memperbaiki akhlak mulia, itu kelas 1 dalam pola pendekatan orang kampung supaya keluar jadi tazkiyatun nafs itu. Kemudian naik setingkat lagi riyadhatun nafs yang mulai menjadi tubuh kalau kita ringkaskan sama kita kasatari. Itu bagaimana melatih diri memanfaatkan potensi agama untuk menyentuh jiwa kita. Setingkat lagi nanti masuk juga alam praktek, dan itu sudah dimanfaatkan jadi tasawuf psikoterapi. Abah Hanon di Jogja sudah melakukan. Kemarin saya seminar internasional dengan orang Malaysia, Brunei. Di Brunei itu ada pusat kajian yang sudah tasawuf psikoterapi juga. Di Medan juga ada kita, Kiai Amiruddin. Ambo sudah menduit, Pak. Karena orang Padang sudah terlalu jauh dimakan pikiran. Ini tidak bisa ditembus dengan pikiran. Ini amaliyah sifatnya. Barulah kecerdasan di luar itu. Kalau dia latar dorong pikiran dia banyak profesor, jadi tidak tinggal. Ini banyak hal yang tak terpikirkan tapi dilakukan. Itu sangat penting. Kalau itu paham, kita mudah menjelaskan tasawuf sembarang. Kajian tasawuf sebenarnya. Kajian tasawuf memperbaiki akhlak, melatih jiwa menjadi baik, memperbaiki mutu ibadah kita, dan pada akhirnya menerima pencerahan dari Allah. Itu benar. Menerima pencerahan dari ulang tadi itu sudah dari Allah. Ulang itu pasti banyak salah. Tapi saya menurut Pak Rubiawa sebenarnya banyak salah. Tapi kalau ada pencerahan dari Allah, laduni dari Allah, pasti benar. Kenapa orang bisa dalam satu hal selesai tuntas? Saya tidak ada maksud membangga. Aku selesai sekarang dia mau nambah buku saja. Itu hikmah, jangan dibayar itu pandai Pak. Sebagai pendidik memilih profesi dosen sampai puncaknya. Sebagai tokoh agama saya dihargai sebagai tokoh agama, ada penghargaan. Yang sangat sering bicara tentang keluarga, ada penghargaan tokoh keluarga. Kemarin saya bicara tentang moderasi beragama, dapat penghargaan. Itu moderasi beragama itu hikmah semua. Yang tertulis hebat awak itu yang laduni, yang kita tidak pikirkan. Tapi karena kesungguhan takaruf ini ada, tidak pernah direncanakan. Kalau kawan penghargaan aja direncanakan, biaya kira. Betul. Jadi Pak, saya yakin betul bahwa ada ilmu laduni, dan itu terbukti dalam banyak praktek kehidupan kita. Kurang sangat susah waktu muda.
Itu lingkup tasawuf kampet itu yang akan rumit kajiannya nanti. Rumit dalam artian yang memerlukan latihan. Kan sama juga dengan orang matematika. Baktuna hasilnya kalau jalannya salah, mau belajar spread depan. Kan ini salahnya gitu. Hasilnya betul Pak. Tapi karena proses takarutnya tidak benar, metodenya tidak benar, tetap dia salah gitu. Jadi kalau ada orang yang di ujungnya saja tanpa mengikuti proses tetap salah. Hasil 3, 4. Apa tujuan yang didapatkan dari tasawuf itu? Tujuan paling sederhananya untuk membuat move on, membuat kita ini bergeraknya lebih cepat dari ketertindasan, ketertinggalan, kelemahan kita. Sebab tasawuf itu menjanjikan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Tidak ada sistem dalam hidup ini yang tidak dalam pengawasan Allah. Kan optimis tadi. Kalau hari ini awak gagal, tidak akan selamanya gagal. Besok masih ada peluang. Gak ada orang yang menjadi menjadi rusuh, cemas, apalagi sampai ke stres, apalagi sampai ke depresi. Tidak ada itu. Kalau orang paham, ihsan itu saja paham, definisi tasawuf ihsan itu saja, bahwa hidup ini dilihat, bahwa hidup ini diawasi, bahwa hidup ini kita punya kesempatan untuk bertemu. Mayyarju liqa Allah fa innaha ati. Ketika kita butuh Tuhan, Tuhan itu sendiri yang datang kepada kita. Dan surat Al-Ankabut yang 4. Artinya membangun karakter optimis, membangun kejiwaan yang siap menerima kenyataan bagaimanapun juga sulitnya. Karena di samping saya, karena bersama saya, karena dalam diri saya, karena di sekitar saya tidak saya saja. Ada namanya Allah. Dalam bahasa agama namanya sa'adatul mat, kebahagiaan yang bersumber dari dalam. Bahasa orang psikologinya tadi itu move on. Di orang lambe move on itu ditambah saja jadi tasawuf move on. Nah banyak pertimbangannya. Padahal Allah sudah di atas kita. Kedua, tasawuf itu meluruskan eksistensi kemanusiaan kita. Jadi membangkitkan gairah kehidupan. Yang kedua, meluruskan, menjadi batu yang akan membimbing kita. Seperti ayat yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Pertarungan antara baik dengan tidak baik itu tidak akan pernah berhenti, karena memang watak kita diciptakan itu. Hakim wajhaka lidin, kita punya fitrah. Tapi pada saat yang sama disebut pula oleh Al-Quran, kita punya amarah, kita punya lawamah. Ya kan? Awak punya kecenderungan emosional, kita punya kecenderungan merasa tidak nyaman dengan orang lain. Lawamah itu suka membuli. Kita sebut dari Al-Quran surah Kiamat ayat 4. Wan nafsul lawamah, jiwa yang suka membuli orang, mencela orang. Pertarungan antara baik dan tidak baik yang ada dalam diri kita ini, kalau dalam diri itu antara apa namanya istilahnya, ego dan super ego itu tidak akan bisa selesai Pak, kalau tidak dikembalikan kepada pemilik tangannya. Itu yang disebut dengan riyadhah tadi. Sesuai dikonfirmasinya menampil tadi ya. Kalau tidak kita bertarung terus, Pak orang bisa awak hendak, kenapa saya nomor kita tidak? Tapi ketika dikonfirmasi ternyata ada yang berwenang di atas yang berwenang, ketika ternyata tidak semua yang kita rencanakan bisa berhasil, wa makarallah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ketika ayat ini dipahami, kita menjadi adil ayat dalam. Itu makna tasawuf kedua, meluruskan hati di dalam memenangkan pertarungan antara baik
baik dan tidak baik, antara suka dan tidak suka, antara musibah dengan nikmat. Yang ketiga, tasawuf itu akan membawa orang menjadi, bahasa agamanya itu munajat. Kalau tadi bahasa agamanya wasilah, rabithah, tazkiyah, wasilah, kemudian ketiga munajat. Munajat itu naik kelas. Dia tidak lagi sekedar terkungkung oleh dunia lahiriah. Inilah bisa mengefektifkan, dia sudah bisa memanfaatkan indera di atas indera yang empat. Itu munajat. Ketika ada satu persoalan, ketika situasi tidak nyaman, orang lain kehilangan akal, dia punya solusi. Ya, silakan betul. Lanjut. Orang lain kehilangan akal, dia punya solusi. Itulah munajat. Saya mengartikan secara lebih sederhana. Munajat. Nah, kalau dalam bahasa kita jadi tokoh. Karena kita berpikirnya Pak membawa di tokoh neraka. Itu manfaat dari spiritualitas yang baik. Banyak orang pintar tapi orang tidak punya karisma, tidak punya kewibawaan, tidak dihargai orang. Itu yang kita yakini. Kata hadis itu, mana alama ilman yu'allimullahu ma lam ya'lam. Orang bila telah sungguh-sungguh melakukan ibadahnya dengan baik, pengetahuannya dengan baik, dia akan diberikan sesuatu yang tidak pernah dia pelajari. Tak cukup umur buku pelajari. Terlalu banyak contohnya ilmu yang kita tidak pelajari, tapi yu'allimullah, kita diberikan ilmu oleh Allah. Itu karena ada munajat. Jadi manfaat tasawuf yang ketiga itu membuat jiwa kita terangkat dari jiwa yang biasa-biasa saja menjadi jiwa yang tercerahkan, bahkan bisa pula memberikan pencerahan kepada orang. Mungkin dari ilmunya tidak, tapi dari sisi pencontohan orang. Dan yang keempat, nah itu puncak terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, jiwa kita siap menerima sesuatu yang di luar yang kita punya. Kalau munajat tadi kita naik kelas menjadi baik. Kalau sudah pada level 5, arif, itu melahirkan wisdom, kearifan. Itu tidak lagi kita yang berusaha, tapi lebih banyak inspirasi, aspirasi, kemudian pandangan-pandangan kita yang muncul sebagai hadiah dari Allah min ladunni. Kalau Pak tak percaya, coba Pak menulis. Tulisan itu biasanya saya sangat yakin itu laduni banyak. Ketika lah dimulai mengenai telepon, tak terbayang buat baca coba dia itu makan dua jadi buat. Mau jadi itu ada Pak buat baca coba dia kalau awak menulis, dimakan dua. Itu pemberian Allah. Itu karena terbiasa dengan tazkiyah, terbiasa dengan riyadhah, terbiasa dengan takadur, terbiasa dengan mendapatkan hikmah dari Allah. Payah orang menyelesaikan soal itu selesai deh. Pada awal semua sekolah semua lo bangku semua dosen mengajar, maka seorang lebih baik, lebih baik. Itu bukan soal diri saja, itu saya yakin. Dan kamu merasukan dalam menyelesaikan banyak pekerjaan sulit itu hikmah. Pada ini lah itu cukup kan? Tahukah tanya jawab? Tanya banyak. Saya pun juga punya penasaran. Ini jam 12 saya menuju 12:30. Kita simpulkan. Ketika Bapak dan Ibu mendengar istilah tasawuf, bahasa Al-Qur'annya ihsan. Sama dengan ihsan. Ihsan itu artinya menjadi lebih baik. Tasawuf itu lahir dari sebuah proses peradaban Islam.
yang dipraktekkan oleh orang-orang generasi pertama, namanya Ahlus Suffah. Orang terdekat Nabi yang meniru gaya hidup Nabi, zuhud, dia tidak suka berlebih-lebihan, sabar, ridho, ya seperti Nabi. Nabi itu kan semuanya terbaik saja. Kemudian berkembang tasawuf menjadi gerakan moral, kritik terhadap kesewenang-wenangan. Ini orang tasawuf, kalau ada tasawuf dianggap mematikan kreativitas itu tidak paham. Justru orang tasawuf itu paling kritis, karena dia tidak suka sesuatu yang dianggap melanggar syariat itu. Jangankan syariat besar, syariat ketek saja itu mengotori jiwa. Karena dalam pemahaman tasawuf, satu dosa kecil yang kamu lakukan itu meninggalkan noktah titik di hati, dia akan hitam. Kan paham maksud seperti itu kajian sufistik semuanya. Dalam perkembangannya tasawuf menjadi ilmu di abad ketiga, kemudian di abad keempat, dalam saya tuliskan di sana, dia menjadi kelompok dan metode sehingga melahirkan tarekat yang hari ini jumlahnya lebih dari 164-an sampai yang mu'tabar saja. Yang mu'tabar saja 164. Cara-cara yang disusun oleh agama, oleh para ulama di dalam bagaimana mendapatkan tazkiyah dari Allah. Kedua, yang ketiga, tasawuf itu lingkup kajiannya 4. 1. Tazkiyatun nafs, akhlak mulia, karakter yang tinggi. Kedua, riyadatun nafs, latihan jiwa menjadi jiwa yang murni, pure, ori, tidak jiwa yang tercemar. Yang ketiga, taqarrub ilallah, bagaimana dekat, mendekati dan merasa dekat dengan Allah. Dekat, mendekati dan rasa dekat. Sekali lagi itu spiritualitas. Nanti oleh si Ari Ginanjar dikembangkanlah ESI. Itu basis kajiannya dari sana Pak. Emotional persen, spiritual persen, sosial dan seterusnya. Dan yang kelima dan yang keempat, tasawuf itu mengajarkan bagaimana kita menjemput laduni dari Allah. Ilmu hikmah yang itu produknya produk Tuhan. Allah yang memproduk, dipasarkan pada orang yang dipilihnya. Yu'til hikmatan fatu'tiha khairan. Hasilnya 4, tasawuf membangun optimisme, sa'adatul qalb, ketenangan jiwa. Tasawuf dapat menjadi alat untuk memenangkan dari perilaku tidak baik menjadi baik. Jadi wasilah, menjadi daya membuat diri kita lebih kuat menghadapi tantangan. Tasawuf bisa menjadi alat untuk mengajak jalan spiritual menuju Allah. Itu bahasa tulisannya, mengajak itu jalan spiritual menuju Allah. Dan yang paling tinggi itu, tasawuf akan memberikan kesempatan bagi orang menerima hikmah dari yang maha hikmah. Nah, kalau dikonfirmasi lagi ke dalam sejarah, sesungguhnya kajian seperti ini sangat banyak. Di dalam setiap agama ada kajian sufistik. Yang berbedanya itu nanti pada sumber, metode, dan nilai-nilai agama. Tapi bahwa pada dasarnya manusia itu makhluk yang memiliki rohaniah yang mesti cerah, bahwa kecerahan wajah, kecerahan pikiran, kecerahan ekonomi pun, kecerahan ilmu pun berawal dari kecerahan hati. Itu pengantar awalnya. Dan di depan atau bulan depan kita sambung, kita buka ruang diskusi. Kita persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas ceramah rohaninya untuk kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk sesi selanjutnya dipersilakan kita, apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pak, ada pertanyaan? Ya Pak, silakan Pak. Pak Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi kan menjaga hati ya. Tapi sekarang yang saya tanyakan bagaimana, apakah kita yang misalnya sholat masih telat, misalnya masih di sholat puasa sunnah aja sudah berat kita. Rasanya untuk sampai ke tingkat itu berarti yang seperti itu adalah lebih tidak di depan pada. Jadi bagaimana kira-kira kita supaya bisa sampai ke tingkat itu? Karena dalam kehidupan kita masih ya sunnah sholatnya kan telat, karena sudah ada masih belum juga ada. Karena terima supaya karena menurut saya kayaknya kita harus lewat itu dulu baru sampai yang kita katakan. Gimana kira-kira trik yang bisa kita lakukan? Baik, terima kasih Pak. Ini tadi kuliah kan ada namanya kuliah bersyarat. Kan kalau tak boleh bilang udah kuliah ini kalau belum bilang di bawahnya. Kalau saya di filsafat pendidikan harus belajar cepat ilmu dulu baru belajar cepat pendidikan. Nah mungkin langsung aja cepat ilmu, cepat pendidikan harus belajar cepat ilmu bersyarat. Apakah untuk mengelola jiwa juga perlu seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang keempat tadi dia tidak mesti berjenjang bertangga, tapi dia simultan saja, sejalan saja. Orang masih Senin, Kamis, berat jadinya puasa. Orang masih sholatnya ba'an katakan asal dulu, mungkin asal dulu, artinya belum lagi disiplin. Apa sebabnya? Salah satu itu tadi. Kajian tazkiyahnya belum duduk. Jadi tetap saja ilmu yang memulai. Jadi pintu awal untuk membentukkan pengelolaan jiwa itu tetap saja ilmu. Maka di dalam kajian keagamaan itu satu kitab sudah dari tulis tentang bab ilmu saja. Orang baru bisa tersambung rohanianya, bisa kenal dengan pihak di luar diri, kenal dirinya dulu. Jadi jalan tazkiyah, tadiyatullah, takarrub, kemudian hikmah, itu jalan itu bisa sekali simultan, tapi bisa juga berurutan. Kenapa? Contoh konkretnya itu, kenapa kita ibadahnya belum maksimal? Bagian saja karena kita tidak terlatih. Mengapa tidak terlatih? Ya karena memang tidak pernah kita lihat ini sebagai sesuatu yang serius. Hari ada lemah berarti itu maka dampaknya tazkiyah sulit, apalagi nanti takarrub. Jadi intinya cara yang paling tepat untuk mengelola hati kita ini sebaiknya memang diawali dengan pintu ilmu, diikuti jalan itu, mulai jiwa yang bersih. Kepentingan hati itu akan memudahkan kita melakukan yang baik. Bahkan tegas-tegas Nabi mengatakan setiap tetes darah yang sumbernya tidak halal itu membuat orang tidak nyaman. Lahman nabata minal haram an-narola. Itu kan nantinya prosesnya harus bersih semua dulu. Jadi kalau prosesnya perancak dari awal, raw inputnya bagus, kemudian dalam prosesnya bagus, maka outputnya juga bagus. Jadi proses itu tentang berenang dari Pak Asun benar masuk pun tidak selesai, cuma hasil sudah selesai. Jadi ala kulli hal menurut aku secara bertahap. Agama itu fungsi yang paling besar itu pengelolaan jiwa itu. Ibadah gunanya itu. Wa umiru illa liya'budullah mukhlishin, ikhlas. Zakat untuk itu liyuzakki, membersihkan jiwa. Haji untuk itu untuk ukhuwah. Semua ibadah fisik ini semuanya semua untuk karakter. Jadi sekali lagi tetap saja mulai ilmu dulu. Kawan pemaham tentang ibadah levelnya lebih barat pemahaman kalau kita pakai curriculum lebih barat kira-kira Pak. Pakai menanam taksonomi bukan nanti belum itu. Belum. Kira level barat pengetahuan awak tangan. Kan level 2 belum. Sekedar mendanga, amandanga sering mandiri. Iya, level 2.
Dan tetap saja balik ke ilmu. Ilmu yang sesungguhnya membentuk jiwa. Kok satu buku dari 4 buku dia itu bab tentang ilmu pengetahuan. Jadi dia berkorelasi ilmu dengan pengetahuan. Dikit penyampaian tidak lupa yang mulai saja. Proses penyucian jiwa jalan, tidak menyawa jadi proses riadah jalan. Bisa dalam tradisi bagi kita untuk salat duha bukan. Dia nanti akan lahir dari sebuah riadah itu. Itu riadah namanya. Takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah, doa, zikir, pintu-pintu lakukan. Nanti pada akhirnya akan datang hidayah. Jadi jangan ditunggu sempurna. Kan kawan pun kaji ledo karena sempurna bido kesempurnaan. Nangka sempurna ideal itu tidak akan ada kecuali adalah wafat. Wafat itu bahasa Arab pesawatnya sempurna. Jadi kesempurnaan itu datang kalau wafat. Kok jalan di perjalanan orang. Kan itu kan. Tapi sebelum wafat tidak ada sempurna, dia berproses. Tinggal lagi prosesnya itu ada yang lahir. Kan banyak dari sebuah proses produknya. Untuk itu perlu input penyediaan bahan baku yang dimulai dari jiwa yang jernih. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Prof. Pengajian kita untuk membahas tasawuf ini memang banyak sebenarnya dibicarakan, tapi dasar-dasar ilmu tentang keilmuannya masih belum didalami. Seperti ada istilah oromah. Apakah ini ada hubungan atau relasi antara oromah dengan tasawuf? Satu ya. Yang kedua ya, kampung-kampung kita dulu si anu pun selalu menunjuk tarekat sehingga meleset. Nah, ini bagaimana pandangan tasawuf mengenai Prof? Yang terakhir itu dulu. Ketika kerja apapun sebenarnya, kalau di luar prosedurnya pasti meleset. Itu yang menjadi rusak mungkin salah satu tasawuf. Ada orang dikarenakan terlampau paham kecilnya, padahal tidak paham. Kalau dia paham tidak akan pernah dapat. Jadi sebenarnya itu terjadi karena pembelajaran pun tidak mengikuti yang ini Pak. Untuk kuliah bersyarat. Iya. Karena lalat soalnya dia bisa pada pendidikan, dapat ilmu ada dari matematika 2, dari matematika 1 ada dari bingungnya. Jadi kebingungan itu terjadi karena tidak terlaksana menurut sistemnya. Mestinya paham diterangkan. Jadi makanya tasawuf tidak boleh diajarkan itu semua orang. Dia sampai akhlak saja. Kajian tasawuf itu untuk orang yang sudah cerah jiwa. Kalau bagi jiwanya yang kelakuan masih suka sana sini biar jelas. Semua kajiannya agak membentuk karakter. Tapi bukan tidak penting bagi orang itu. Salah paham itu. Maka urutan kajian itu tauhid, setelah tauhid fikih, setelah fikih baru tasawuf. Benar akidahnya, benar cara ibadahnya dan cara syariatnya, baru benar jalan hati. So kalau jalan hati dimulai dari sini, dan 20 selesai telur nih. Jadi biasanya itu yang terjadi Pak. Kalau kita bicara tentang mengapa tasawuf, tarekat dianggap oleh sebagian orang membuat sesat, membuat bingung, bahkan ada yang ngilu. Itu terjadi karena tidak persaudaraan, apa namanya istilahnya? Malpraktek. Kalau dokter malpraktek saja. Bagi di kampung masih banyak yang tasawuf itu menjadikan ilmu kebatinan. Dia bisa hebat itu. Bahkan jadi sihir bagi dia dengan membacakan ayat wa makarallahu wallahu khairul makirin, tapi dia maksudkan untuk menipu orang, dia bisa jadi tukang palak orang, menipu orang. Ayatnya wa makarallahu. Ayat yang digunakan. Nah keyakinannya. Itu bentuk dispute, penyimpangan. Kalau di statistik pun
yang menyimpang. Ada deviasi. Deviasi itu tetap saja kalau Profesor Baikuni ahli atom saja yang berputar sedemikian rupa tetap saja ada deviasi satu. Kami belajar atom dan atom dalam Al-Quran. Kalau mau membaca bagaimana saintek teori matematika tentang atom Al-Quran itu baca buku Baikuni Al-Quran dan pengetahuan. Saya waktu S2 belajar tentang Al-Quran dan pengetahuan. Dia mencoba menjelaskan cara matematik tentang Isra Mi'raj. Bagus menjelaskan itu. Dia matematik yang jelaskan. Ahli atom. Jadi itu juga mungkin barangkali persoalan Pak ada deviasi atau memang persoalannya karena malpraktek yang semestinya tidak dijelaskan. Ini dulu yang dijelaskan, tapi dia sudah jelaskan yang di atas. Kedua tadi Pak? Itu yang kedua Pak. Yang pertama tadi relasi antara karamah dengan tasawuf. Oh iya, ada sesuatu yang memang orang bisa menjadi luar biasa. Karamah itu sangat mungkin. Dan nanti namanya mujizat, orang biasa namanya karamah. Pekerjaan atau produk-produk yang lahir tanpa kita pikirkan lalu bisa selesai, itu namanya irhas. Ketiga, sesuatu yang tidak bisa dianalisa secara ilmiah, tapi dia ada. Yang paling ringan itu namanya irhas. Irhas itu kelebihan tertentu yang orang lain tidak punya. Kalau mungkin bahasa awalnya reputasi. Kan tidak semua orang punya reputasi, punya identitas ada, punya prestasi banyak, tapi yang punya reputasi tidak banyak. Yang kedua ada namanya karamah. Karamah itu kemuliaan yang orang lain tidak dapat, dia dapat, padahal proses yang dijalani sama prosesnya. Misalnya yang mirip Tuhan yang rajin, sama-sama rajin, tapi yang satu ada rasa sesuatu. Jadi tidak bisa pernah diukur. Itu lebih kepada emosi diri masing-masing. Itu karamah. Nah, kecuali yang dalam sejarah di Pareman itu Musalia, itu kan contoh karamah. Sehingga sampai kini masih menjadi mitos. Kalau bapak bayi ke daerah maju di Indonesia, nampak rumah makan ada gambar Musalia itu orang Pareman. Karena menganggap itu karamah, lewat itu datang kemuliaan. Sudahlah, mungkin dia orang tertentu itu sirik kan. Tapi bagi orang tasawuf itu satu hal yang biasa saja. Bagian saja dari penghormatan terhadap guru. Diskusi penghormatan terhadap guru ini saja sekarang masalah. Bagi orang salafi haram. Padahal kalau ditanyakan betul kepada dia, itu biasa-biasa. Jadi orang hormat ke guru, bukan orang menyembah guru. Sama juga kasus orang ziarah ke makam seorang nabi. Nah, ada yang membuat opini di luar, membuat berita hoax di luar 7 kali ke Mekah, 7 kali ke sini. Sama aja ke Mekah. Nah, ada itu. Itu orang-orang tak mengerti yang menyebut itu. Itu perasaannya. Jadi soal-soal keagamaan ini sangat mudah untuk diopinikan, dihoaxkan. Dan membuat orang juga populer. Hari ini tempat jabatan profesi yang paling dominan itu kalau tidak artis, kalau tidak ngartis jadi ustaz. Di dosen bertugas. Kalau tidak artis, itu ada penelitian yang nomor 2 itu ustaz yang paling populer setelah artis. Jadi ngartis atau ustaz. Mungkin itu saja komentar ini. Silakan yang lain. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih Prof atas pencerahan dan kajian kepada kita, kepada kami. Ada pertanyaan dari saya Prof tentang saya orang saya di matematika. Kalau belum kenal ya Bapak Ibu. Jadi Prof, tentang prakteknya lagi. Kalau tadi kan sangat pernah juga membaca di dunia maya tentang tasawuf dan juga tarekat yang Prof sampaikan tadi.
Nah, kalau untuk prakteknya bagi kami generasi muda ini, untuk kalau yang bertarekat itu kan kebanyakan kalau dilihat di kampung-kampung gitu kan Ustaz. Nah, tapi kalau kami bagaimana untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafs itu kalau dilakukan sendiri kadang naik turun semangatnya, mendekatkan diri kepada Allah, oke, teorinya gitu. Tapi prakteknya di lapangan seperti apa yang harus kami lakukan? Misalnya kita merasa ibadah sudah kita, bukan ini perasaan pribadi kita, kita sudah beribadah, nah, kualitasnya mungkin yang belum kita ketahui. Tapi kalau materi prasyaratnya rasanya sudah kita lakukan, seperti beribadah tadi, kemudian belajar apa. Namun bagaimana untuk langkah-langkah praktis melakukan tidak pun sampai ke derajat sufi seperti yang ahli sufah tersebut, namun belajar untuk hal tersebut bagaimana teknisnya. Terima kasih. Jadi apa yang mesti dilakukan agar ini menjadi gaya hidup? Kemarin saya menyebut di Pak Mujari menjadikan tasawuf menjadi gaya hidup. Apa yang mesti dilakukan? Di dalam tradisi tasawuf itu langkah pertama itu tetap saja taklim dulu, belajar dulu. Pintu masuknya ilmu. Kok ilmu nanti akan memilah ini benar, ini tidak benar, ini salah. Langkah keduanya nanti Allah lakukan. Allah diso de biaso. Langkah ketiganya nanti akan ada mirip. Makanya dalam kajian itu orang banyak mirip. Diyakini ketika Anda setiap Jumat malam baca Al-Kahfi subuhnya dengan sajadah, Anda akan mendapatkan ini. Itu mirip-mirip namanya itu. Ketika Anda baca ini sekian kali, Anda akan dapatkan ini. Apa iya atau tidak? Kalau kita yakini dia dapat. Ada mirip. Itu mirip itu dipimpin oleh mursyid. Jadi kalau mau masuk secara prakteknya, ada dua jalannya. Ada jalan yang sifatnya jalan ilmiah, tasawuf bil ilmi. Ada tasawuf bil amali. Ilmiahnya tidak terlalu penting, tapi prakteknya yang penting. Anda masuk jalan ke salah satu tarekat. Kalau ke kampus yang ada itu tasawuf bil ilmi. Ini prosesnya, Anda lakukan ini praktek. Tapi kalau di tarekat langsung dipraktekkan, mulai dulu mandi taubat. Kalau masuk tarekat Naksabandi, suruh kita tengah malam tidur dibujurkan seperti mayat. Bisa bayangkan dengan kain putih juga. Kemudian dikawal oleh guru ini dengan bacaan-bacaan. Kita nggak boleh bangun, baru boleh bangun nanti setelah azan. Tidur dengan rentang apa rasanya? Dari tengah malam mandi dulu Pak, namanya mandi tobat kalau bacanya. Setelah mandi nanti kita tidur di mihrabnya, sepertinya kemana mayat tidur di suaka. Guru menzikirkan kita. Itu tidak mudah juga, Anda bisa diceritakan juga perasaan. Takalog, yang penting nggak boleh bergerak. Tidur seperti mayat itu dalam hitungan 4-5 jam itu berat itu sampai subuh. Itu boleh menggali untuk tahajud lah. Kalau nggak tahu guru itu hebatnya guru itu, Anda belum sah, ulang lagi. Ulang lagi. Dia nggak awak nggak ngelihat Pak. Kita tidak pernah lihat dia beramal di kamarnya sendiri juga nanti kita tidur merah-merah di situ. Itu proses dulu. Saya alur. Tidak perlu monet dengan monitoringnya, tidak perlu pakai alat CCTV. Jadi tidak perlu CCTV. CCTV-nya langsung dengan Tuhan. Tahu, kau lulus lah ini soalnya. Kau lulus lah ini. Sudah tuh proses tawajud, sudah tuh proses zikir, sudah tuh proses dulu. Itu kalau mau mana bisa baru. Proses berilmi saja dulu, mulai perilaku baik, lakukan yang terbaik, kemudian buat diri-diri yang mungkin saja dulu. Itu 40 hari dilakukan oleh orang Naksabandi, oleh orang kampung kami Pak Ahmad, sampai puluh hari itu namanya salat puluh, dipimpin oleh seorang ulama, pakai mursyid. Kalau Anda lakukan sendiri keliru. Nah, ada supervisornya. Supervisor itu mursyid. Mursyid namanya. Ikut yang kita gagal ini kan disesatkan oleh undang-undang. Kita
kita disebut tenaga pendidik, tapi tenaga gue sebut enggak ada lah. Anak disebut peserta didik, ini peserta lah PKR. Padahal dulu itu murid dan mursyid itu kan yang guru tangkapan menjadi. Jadi dalam fenomena kalau ilmiah saja dulu, ilmiah itu bentuk dengan pembentukan karakter yang baik. Oh belum berhasil ini, ya kan terus saja ya. Yakini ketika sesuatu dilakukan secara disiplin, maka sedisiplinlah tengok kesehatannya. Disiplin soal ini. Jadi jangan salah Tuhan malah tidak ada model. Oh ada disiplin. Jadi itu pilihan amali atau pilihan ilmi. Bertahap pula ada lagi pilihan ilmi falsafi. Itu kemauan dan falsafahnya ke depan. Itu adalah hasil dari para ulama merumuskan apa sungguhnya jalan menuju kebenaran sejati. Itu yang betul. Kasih Pak. Itu lagi. Oke. Jadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu dosen semua. Perkenalkan nama saya Sinta Sari. Saya dosen CPNS di sini Prof. Ya, pertanyaan saya terkait ilmu tasawuf ini adalah saya mengenal di daerah tempat tinggal saya beberapa orang yang ikut tarekat seperti yang Prof sampaikan sebelumnya. Dan saya baru tahu bahwa mereka ini mengaji tentang tasawuf seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Nah, pada prakteknya Prof, orang-orang ini bisa memiliki karamah seperti yang Prof bilang tadi, mengobati sakit perut atau sakit anak-anak kecil yang sakit demam dan sebagainya. Nah, sejauh ini karena mungkin pengetahuan saya yang belum sampai di tahap itu, jadi kami generasi muda ini jauh dari hal-hal seperti itu, Prof. Jadi selama ini saya berpikiran bahwa jangan sampai yang mereka praktekkan ini dimasukkan dikategorikan ke dalam syirik, gitu, Prof. Jadi saya mau meminta penjelasan apakah kalau kita misalkan berobat dengan beliau-beliau ini yang mana mengaji mereka dan tasawufnya, apakah itu dikategorikan syirik atau memang itu sudah lumrah di kalangan mereka? Gitu? Baik, paham. Jadi buah hasil outcome dari tasawuf, kajian tasawuf ini ada memang untuk pembentukan diri sendiri, bagaimana hati, mengelola jiwa. Ada memang yang bisa dipraktiskan karena jiwanya bersih, karena dia kedekatannya dengan Tuhan melalui instrumen doa, melalui instrumen air putih, melalui media tertentu, sesuatu yang mestinya disehatkan secara fisik, dia bisa secara psikis. Bagaimana melihat seperti itu? Baru B ke kampung, baru B lagi alternatif. Lazimnya orang alternatif memiliki pemahaman seperti itu. Bisa dua kemungkinan alternatif. Kalau mereka lakukan tidak dengan menggunakan ayat-ayat dalam kepentingan yang praktis seperti itu, tapi melalui alam-alam, itu saya pikir hanya sebuah inovasi saja, tidak masalah. Dia akan menjadi syirik ketika ini memakai ayat untuk hal yang tidak semestinya. Itu artinya memaksa Tuhan. Baru bermasalah ketika ayat yang dipakai untuk sesuatu yang semestinya tidak begitu. Kan penyalahgunaan. Ya. Setidak-tidaknya masuk syirik khafi, tidak. Tapi sudah tidak benar lagi. Adapun yang melakukan sesuatu karena memang ada hal yang didapatkannya dari lagunya atau karamah, itu hal biasa-biasa saja. Jangan protes karena itu, sama aja dengan kita berobat ke dokter. Kalau diyakini memang dokter yang akan menyembuhkan kita, tak masalah. Kemarin saya berobat dengan dokter Pak, katanya tak boleh, kita semuanya dengan kami dia. Dokter itu cuma punya otoritas cuma 30%. Kaget.
gaji biaya. Itu kata dokter ahli dalam bidang. Jadi jangan dibayangkan obat semuanya, tidak. 55% malah begini, itu perilaku, pola pikir, pola jiwa, pola makan yang menjaga. 30 sampai 35% saja paling tinggi yang lewat kimia. Bahkan menurut teorinya 30% lah teruji melalui makhluk dan samuan atau hijau ada di pasar. Mulai kurang percaya Allah, OB kayak gitu. Tapi itulah kenyataannya. Jadi kalau tidak menggunakan ayat dalam kepentingan, kalau tidak akan menimbulkan bahwa dia adalah segalanya, itu soal. Jadi itu perlu dijelaskan saja. Cuma perlu diingatkan bahwa ada orang tertentu mendapat kelebihan tertentu, itu biasa. Dalam kehidupan prasaja itu biasa, namanya karamah. Tapi oleh karena itu kita sehat tidak biasa, ya. Itu bagian dari sirik yang harus dibenarkan. Ini tuh tepatnya. Jadi ini proses itu akan ada keadaan-keadaan seperti itu bukan saja ini, sejak lama dalam semua agama, ada dalam semua agama. Orang menggunakan ritualitas untuk kesehatan. Ini melalui tren tasawuf era modern itu. Nanti mungkin dipakai kita diskusikan. Terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa. Oke, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ibadah kita ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadin ni'matin sholihah al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Walhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'amalan shalihan tardahu wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awwinna bil 'ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.